Tes satu dua. Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di chapter 12, chapter 12 ya, Inheritance. Tapi sebelumnya untuk kita lanjut ke chapter ini, jangan lupa untuk chapter 11 di sebelumnya ya. Project yang belum di commit, teman-teman bisa commit dulu ya. Kebetulan kemarin saya lupa demonstrasikan commitnya di chapter 11. Jadi teman-teman bisa commit dulu untuk chapter 11 biar struktur git commitnya rapi ya. Oke, kita lanjut. A powerful aspect of Odoo is modularity ya. Jadi aspek yang kuat di Odoo itu tentang modularity. A module is dedicated to a business need. Sebuah modul itu uh, dedicated itu apa ya? Dedicated itu mungkin sebentar. Kita mungkin lebih enak kalau pakai translate ya. Biar lebih clear gitu ya. Berdedikasi atau mewakili kali ya. Ya, mewakili dari kebutuhan bisnis. But module can also interact with one another. Eh, tapi modul dapat juga berinteraksi dengan modul yang lainnya. This is useful for extending the functionality of existing module. Ini berguna untuk menambahkan fungsionalitas dari modul yang sudah ada. For example, in our real estate scenario, we want to display the list of salesperson properties directly in the regular user view. Oke, ini maksudnya sebagai contoh di real estate skenario kita ingin menampilkan list dari salesperson properties directly in regular user view ya. Oke, jadi nanti contohnya kayak gini nih, mana ya? Regular user view itu seperti ini sebentar. Mungkin saya bisa make start. Kita jalankan server Udu-nya dulu. Oke, lalu localhost 8069. Oke, kita tunggu sebentar. Regular user itu adanya di kontak ya. Sebentar, saya punya kontak nggak ya? Oh, di setting ya. Dari setting, kemudian user and companies, users, kayak ke menu user, lalu misalkan Rizky admin. Nah, nanti di sini ada list properties ya, ada tab satu lagi properties gitu ya. Gunanya untuk melihat si user ini tuh sales ini udah punya berapa properties yang dijual mungkin gitu ya. But before going through the specific Odoo module inheritance, let's see how we can alter the behavior of the standard CRUD, create, retrieve, update, and delete methods. Tapi sebelum lebih jauh, uh, but before going through the specific Odoo module inheritance, let's see how we can alter the behavior of standard. Jadi kita mau we can alternya apa ya? Meniru ya. Mengubah perilaku dari standar CRUD yang dimiliki oleh Odoo ya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama ada Python inheritance ya. Kita langsung mulai aja. At the end of this section, it should not be possible to delete a property which is not new or cancel ya. Jadi nanti kita tidak bisa mendelete property yang dia baru, which is not new or cancelled. Which is not new or cancelled. Ini maksudnya gimana? Nggak bisa yang bukan baru atau dibatalkan. Oh, kita nggak bisa delete property yang selain new ya. Kalau new masih bisa di delete. Tapi kalau sudah, oh ya. Jadi kalau dia new atau cancelled, dia baru bisa dihapus. Tapi selain itu dia nggak bisa dihapus gitu ya maksudnya. When an offer is created, the property state should change to offer received. Nah, ini dia.
Jadi ketika sebuah properti itu menerima penawaran, maka property state-nya akan berubah menjadi offer received, penawaran diterima. It should not be possible to create an offer with a lower price than existing offer. Nah, jadi nggak bisa menerima penawaran yang kurang harganya dari penawaran yang ada, gitu ya. In our lesson module, we never had to develop anything specific. Ntar saya masih penasaran sama maksudnya gimana ini. Tidak boleh membuat penawaran dengan harga lebih rendah dari penawaran yang sudah ada. Jadi nggak boleh di penawaran sudah ada nggak boleh bikin penawaran yang lebih rendah ya. Nah ini sudah ada nih 99 sama 97, dia buat 95. Terus kalau disimpan dia nggak bisa. The offer must be higher than penawaran yang sudah ada. Nice. In our lesson module, we never had to develop anything specific to be able to the standard CRUD actions. Iya benar ya. Kita belum pernah nih mendevelop apapun yang spesifik terkait dengan kemampuan dari CRUD action. The Odoo framework provides the necessary tools to do them. Ya bener ya, dari kemarin kita nggak pernah tuh ngedevelop tentang CRUD, tapi kita bisa nih ngelakuin kayak apa? Create data, create data baru, edit data, menghapus data gitu ya. Odoo framework provides the necessary tools to do them. In fact, such actions are already included in our model thanks to classical Python inheritance. Jadi dengan mendefinisikan struktur yang seperti ini, kita sudah mendapatkan inheritance dari kelas model ya, CRUD-nya. Our class test model inherits from model ya, which teklik nih, sorry. Jadi dari class model ini dia sudah menurunkan create method yang namanya create, read, write dan juga unlink gitu ya. Jadi test model ini merupakan turunan dari class models.model di mana class model ini itu dia menyediakan metode yang bernama create, read, write dan unlink. These methods and any other methods defined on model can be extended to add specific business logic ya. Metode ini dan metode yang lainnya yang didefinisikan oleh kelas model itu dapat kita extend itu perluas ya, diperpanjang atau diperluas kemampuannya untuk menambahkan business logic yang spesifik. Contohnya kayak gini nih. Nah, create-nya kita bisa perluas, kita tambahkan do some business logic, modifikasi value, lalu panggil super untuk mengexecute parent methodnya, seperti ini. The decorator model, ini dia decorator model, is necessary for the create method because the content of the record set self is not relevant in the context of creation, but it is not necessary for the other CRUD method ya. Jadi decorator API model ini hanya digunakan untuk yang method create aja ya, karena berkaitan dengan self yang record set yang dibawa oleh self ini. Tapi untuk yang metode lain itu tidak diperlukan ya. Jadi nggak perlu, kalau metode lain nggak perlu pakai decorator API model. It is also important to note that even though we can directly override the unlink method, you will almost always want to write a new method with the decorator on delete instead. Ini juga perlu diingat. Penting juga untuk dicatat bahwa meskipun kita dapat langsung mengganti metode unlink ya untuk delete, Anda hampir selalu ingin menulis metode baru dengan decorator on delete sebagai gantinya. Methods marked with this decorator will be called during unlink and avoid some issues that can occur during installing the models module when unlink is directly overridden. Sebenarnya saya kurang begitu paham nih ya.
Metode yang ditandai dengan dekorator ini akan dipanggil selama unlink dan menghindari beberapa masalah yang dapat terjadi selama menginstal modul-model ketika unlink langsung diganti. Terjemahannya aneh banget. In Python 3, super is equivalent to super test model self. Oh, oke. Super nanti kita akan pakai ya. Jadi super ini nanti dalamnya dia akan berisi si ini ya, si nama model ya, lalu self. The latter may be necessary when you need to call the parent method with modified record set. Okay. Danger. It is important to always call super to avoid breaking the flow. There are only few very specific cases where you don't want to call it. Jadi penting untuk selalu memanggil metode super ya, untuk menghindari kerusakan dari alur programnya. Make sure to always return data consistent with the parent method. For example, if the parent method return a dictionary, your override must also return a dictionary. Jadi kalau misalkan parent dari create ini dia mengembalikan sebuah dictionary, maka hasil modifikasian kita extended method extendednya juga harus mengembalikan dictionary ya. Oke, kita masuk ke exercise. Add business logic to the CRUD methods. Prevent deletion of a property if its state is not new or cancel. Jadi kalau state-nya new atau cancel, dia nggak boleh dihapus. Yang bisa dihapus hanya property dengan state new atau cancel. Tipsnya, create a new method with the onDelete decorator and remember that self can be a record set with more than one record. Wah, nggak paham nih maksudnya gimana. An over creation set the property state to over receive. Oke, ini nanti aja. Create new method with onDelete decorator and remember that self can be record set with more than one record. Oh, oke, paham. Kalau yang ini prevent deletion of property if its state is not oke. Berarti kita akan memodifikasi metode ini ya, metode delete ya. Sebentar. Saya lihat contekan saya dulu biar kita nggak terlalu lama. Di sini saya pakai unlink ya. Oke, sini saya pakai unlink sih. Kalau unlink tadi ada itu sih nggak ada warning nggak? It's important to note that even though we can directly override the unlink method, you will almost always want to write new method. Oke. Langsung aja kita buka text editor. Kita pergi ke model estate property ya, karena kita mau modifikasi flow untuk ini ya, nggak boleh menghapus property yang dia new atau cancelled ya. Nah, di sini kenapa ini ya? Kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya saya punya metode yang cancel tapi nggak muncul di sini. Itu karena secara default ketika kita melakukan mengganti dia merubah state menjadi cancel, aktifnya ini menjadi not set ya. Nih ya, aktifnya jadi not set. Jadi cancelnya itu nggak masuk di available gitu ya. Jadi sebenarnya dia ada nih. Oke, jadi kita akan modifikasi metode untuk delete atau kalau di Audo namanya unlink ya. Kita akan taruh di bawah sini. Oke, di sini karena dia bukan create, jadi kita nggak perlu dekorator API.model. Kita langsung saja tulis nama metodenya itu unlink, lalu self, kemudian record set ya, selfnya juga merupakan record set, jadi kita perlu ambil datanya dengan looping for record in self. Kemudian kondisinya adalah jika record.state-nya itu tidak selain dari kondisi yang bernama new dan juga cancelled ya, cancelled. Itu kita akan raise user error, lalu warningnya adalah you cannot delete
a property except it is new or cancelled state. Oke. Kemudian kalau misalnya dia merupakan new atau cancelled, maka kita ya izinkan aja ya. Kita return super, lalu modelnya adalah state property self gini ya. Terus unlink. Nah, gini. Oke. Sekarang kita coba ya. Ini harusnya sih sudah bisa. Make addon state. Tunggu dulu, kita pantau servernya ada error atau tidak. Kayaknya ada warning base model ER model two fields property state status as a property offer have the same label. Nah, ini ada warning nih. State have the same label offer. To field property status. Oke, nanti kita coba lihat itu ya. Oke, kita ke browser dan kita refresh browsernya. Kemudian kita coba hapus penawaran yang nomor 1 mungkin ya, atau nomor 4 nih. Kita coba hapus. Delete. By record, delete. Oke, benar ya. You cannot delete a property except it is new or cancel state ya. Jadi nggak bisa. Nah, kita coba ambil yang cancel state tadi, itu di aktifnya dia ada di not set. Nah, ini ya. Misalkan properti 10 nih, kita coba hapus, harusnya dia bisa. Nah, jadi aman ya. Jadi hanya bisa menghapus yang new atau cancelled ya. Sip. Kemudian poin selanjutnya adalah add offer creation. Ketika membuat penawaran, set the property state to offer received. Ketika membuat penawaran, set the property state to offer received. Oke, ini mudah. Jadi kita pindah ke ini ya, bagian model asset property offer. Lalu ada, oh sorry, berarti masih juga di asset property. Tapi itu nanti bagian mungkin sebentar. Itu saya pernah buat. Oh iya, itu di model ini berarti ya. Kalau ada penawaran baru. Jadi maksudnya ketika ada penawaran baru, misalkan di properti ini nih, new ya, yang baru ya. Properti 7 dia belum punya penawaran nih. Nah, ketika ternyata sudah ada. Nah, ini ketika dia ada penawaran baru, misalkan kita ini deh, kita buat lagi ya. New property 9. Terus cozy, tipenya adalah home. Terus new expected price-nya 500 tuh agak. Lorem ipsum dolorsit amet. Ya gini aja deh, dia belum punya penawaran, simpan. Oke, ini kan benar-benar belum punya penawaran ya. Debugnya mungkin kita bisa nolin aja deh. Debug equals to 0 supaya status ini bisa hilang. Oke, sip. Jadi kan properti ini belum ada penawaran. Nah, ketika dia mendapatkan penawaran, nanti statusnya berubah jadi offer received. Nah, ketika dia mendapatkan penawaran, dia akan statusnya property state-nya akan berubah jadi offer received. Offer creation berarti kita pergi ke model asset property offer ya. Nah, di sini kita akan expand metode untuk create ya. Berarti kita perlu API, kalau kita sudah punya. Kita perlu menggunakan dekorator API.model.
Kemudian kita akan modifikasi metode yang create-nya. Nah, karena create kita perlu gunakan parameter self dan juga false ya. Sip. Kemudian di sini saya lihat contekannya dulu ya. Nah, di sini kita bikin variabel untuk mencari ID dari properti yang sekarang di apa? Yang sekarang di berada gitu ya. Nah, itu kita gunakan existing offers. Dia sudah punya existing offers atau belum gitu ya. Kemudian di sini kita cara dapetinnya dengan search lalu array. Lalu di dalamnya kita gunakan tuples untuk kondisi di mana kondisinya adalah property ID. Ya, di sini kita punya variabel property ID. Property ID-nya itu sama dengan false property ID. Nah, seperti ini. Existing offers. Nanti existing offers-nya didapatkan baru kita melakukan perulangan for record in self. For offer in existing offers ya. For offer in existing offers. Lalu kita buat kondisi if false-nya price itu lebih kecil sama dengan offer price. Nah, kita buat kondisi yang ini. Yang ketika user bikin harganya itu lebih rendah dari harga penawaran yang sudah ada. Nah, gitu ya. Makanya kita perlu membuat record set untuk penawaran-penawaran sebelumnya yang sudah terdaftar di sini gitu ya. Misalkan ada penawaran 200, maka kita masukkan itu ke dalam record set existing offers. Nah, caranya kayak gini nih. Kemudian for offer di dalam record set existing offers, kita ambil value price-nya. Jika value price-nya lebih kecil dari offer price, maka kita raise error. User error. Pesannya adalah the offer amount must be higher than existing offers. Oke. Kemudian kita buat variabel namanya property self environment ini array self environment state.property model state.property lalu browse false property ID. Oke, ini kita tujuannya untuk mengambil data kita nih properti yang mana gitu ya. As the property browse false property ID. Kemudian setelah itu kita buat tujuannya supaya kita bisa update statusnya si properti ini. Agar kita bisa mengupdate statusnya dari new menjadi offer received. Ya, karena kita sekarang saat ini ada di asset property offer model. Jadi kita mengambil value dari property ID yang sekarang kita berada dari property ID. Ya, kemudian kita rubah statusnya si property state-nya. Nah, setelah udah semua, ini udah semua nih. Creation set property set offer udah. Raise error if the user tries. Oke, ini juga sudah. Berarti setelah itu kita tinggal return super estate property offer self create, baru create-nya adalah false-nya. Kita kembalikan si false-nya. Oke.
Oke, ini kayaknya udah kayak gini doang ya. Kita sekarang coba restart server. Jadi kita di sini modifikasi metode create karena dia create, jadi kita perlu dekorator API model. Ada error nggak? Oke, nggak ada error. Sekarang kita akan coba refresh dulu di sini. Kita akan buat penawaran untuk properti yang baru ini ya, new. Kita akan buat penawaran. Harusnya kalau sesuai eh, sesuai ekspektasi dia akan berubah statement menjadi over received ya. Kita akan buat penawaran. Dari 100.000 dulu yang akan dibeli oleh Brandon Freeman, lalu simpan. Nah, ya, berubah ya, over received. Jadi statusnya langsung berubah jadi over received. Nice. Kemudian kita akan bikin penawaran baru lagi untuk di bawah dari penawaran yang sudah ada, yaitu 100.000. Misalkan 90 tuh agak 90.000 dibuat oleh Colin Diaz. Kita simpan. Nah, kita dapat error benar. The offer amount must be higher than existing offer ya. Jadi nggak bisa. Kalau yang dia harus lebih tinggi, 110 tuh agak. Nah, kalau disimpan, nah bisa ya, baru bisa. Dan dia berada di paling atas. Nice. Nice. Oke. The property ID field is available in the files, but it is an integer. To instantiate as a property object, use the self environment model name browse value ya. Ini tadi yang kita lakukan untuk merubah status dari si propertinya ya. Ini dia. Jadi yang di atas ini gunanya untuk mengecek seluruh, ini di sini gunanya untuk mengambil data seluruh penawaran yang ada di properti tersebut ya. Lalu kita simpan sebagai existing offers. Lalu datanya kita looping dan kita cari, kita bandingkan data yang sekarang, penawaran yang baru dibuat dengan penawaran yang sudah ada. Kalau misalkan dia lebih rendah, maka dia nggak boleh, akan ditampilkan error, user error ini. Nah, kemudian kalau misalkan berhasil, maka si property state-nya diupdate, ya, datanya diambil dari sini, property ID-nya. Kemudian state-nya dirubah menjadi over received gitu. Kalau dia sudah ada di over received, ya udah tetap aja di over received kan. Gitu, sip, nice. Lanjut ke model inheritance. Reference di dokumentasi. Mungkin kita bisa lihat example-nya dulu kali ya. Sorry. Kita zoom sedikit. Line 57 ya. 57 berarti ada di sini ya. Self environment. Oh, ini tadi yang buat buat ngambil value dari propertiesnya. Oke. Kita lanjut ke model inheritance. Reference documentation related to this topic can be found in inheritance and extension. In our real estate module, we would like to display the list of properties linked to a salesperson directly in settings user and companies users from view. Nah, ya benar yang tadi ya. Jadi kita mau lihat nih daftar properties dari menu ini, user and companies, user, lalu usernya baru form view dari sini, tab sini ya. To do this, we need to add a field to the rest users. Nah, nanti kita akan tambahkan field di rest users nih namanya. Rest users model. And adapt its view to show it, dan mengadaptasi tampilannya untuk menampilkannya. Odoo provides two inheritance mechanism. Odoo menyediakan dua mekanisme inheritance, mekanisme dari penurunan sifat, to extend an existing model in a modular way, untuk memperluas model yang sudah ada dengan cara yang modular. The first inheritance mechanism, cara mekanisme penurunan yang diizinkan the first inheritance mekanisme pertama, penurunan pertama, itu adalah allow modules to modify, mengizinkan modul untuk memodifikasi
The behavior perilaku of a model dari model. Model defined in another module by dengan cara adding fields to the model, overriding the definition of fields in the model, adding constraints to the model, adding methods to the model, overriding existing methods in the model. The second inheritance mechanism, delegation. Delegation. Jadi yang pertama itu tadi adalah modus tuh yang pertama tuh tadi caranya seperti ini ya, the first inheritance. Kalau yang kedua ini disebutnya delegation, allows every record of a model to be linked to parent models record and provides transparent access to the fields of the parent recordnya. Ini teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Traditional inheritance itu yang cara pertama ya, kemudian delegation inheritance ini yang cara kedua. In Odoo, the first mechanism is by far the most used ya. Jadi yang cara pertama itu sejauh ini yang paling banyak digunakan. In our case, we want to add field to existing model. Di case kita ingin menambahkan field di model yang sudah ada, which mean we will use the first mechanism. For example, ini contohnya inherit model, lalu kita gunakan atribut underscore inherit model apa yang kita mau turunkan. Misalkan tadi res users ya, res users ini. Lalu nanti kita bisa tambahkan field tambahan gitu. Wah keren ya. Jadi kita nggak perlu langsung masuk ke modelnya tuh. Kita tinggal buat seperti ini aja. A practical example where two fields are added to model can be found here. Kita coba lihat. Udah diambil, udah habis lagi. Iya sayang, udah habis. Kita coba buka di line 39, line 47. Nah ini dia. Ini adalah inheritance dari account move line ya. Lalu dia menambahkan ini, field ini, vehicle ID dan juga need vehicle. Jadi model aslinya adalah ini, account move line ya. Nah di sini dia buat inheritance-nya dan dia tambahkan dua field baru. Oke. Ini tadi kita belum lihat, oh sama ya. Oke, ini teman-teman bisa baca sendiri. Kita lanjut. Practical example, tadi. By convention, its inherited model is defined in its own Python file. Secara konvensi, secara aturan, setiap model yang diturunkan didefinisikan di Python file-nya sendiri gitu ya. In our example, it would be models inherited model.py. Oke. Inherited model. Oke. Berarti add a field to users. Add the following field to res users. Add the following field to res. Oke, berarti ini modelnya namanya res users ya. Kita akan buat turunan ya. Kalau teman-teman lihat di add-ons yang bernama res user, kita coba cari ya. Res user, OPQR, res. Kok nggak dia ya? Res user. Apa user aja ya? OPQRSTU juga nggak ada, juga bukan. Dia nggak punya modul sendiri ya. Res user, CRM, base. Apa dia dari base? Mungkin dia dari base. Oke, kita coba lihat di base. Tapi base-nya base yang mana ya? Base setup, out, account, views, model. Oh, sorry. Ini kan ada di account ya. Add-ons account, base. Iya, dia kayaknya memang nggak ada ya. Res user ya. Saya baru pertama kali nih ngutik-ngutik di daftar add-on.
Oke, kayaknya memang nggak ada. Berarti kalau kita disuruh bikin inherited model ini adalah kelasnya inherited model, kalau kita disuruh bikin res users, berarti kita buat file juga sendiri di dalam model kita, ya, di dalam directory model. Kita kasih nama sesuai dengan nama modelnya, yaitu res underscore users.py, seperti ini ya. Kemudian kita buat Indonesia Rayanya, yaitu from udo import fields, lalu models, kemudian class res users, models, turunan dari models.model, lalu underscore inherit sebagai pendefinisian kalau model ini merupakan turunan dari res user. Kalau teman-teman mau tahu, res user ini itu merupakan nama model yang sudah ada juga, namanya res underscore users. Nah, ini dia ya tabelnya. Dia berisi company ID, partner ID, active, create date, login, password, action ID, create UID, ini bawaan ya, signature, share, write data, dan lain sebagainya ya. Oke. Pendefinisian inheritance sudah cukup ya. Kemudian kita tambahkan field barunya. Kita disuruh tambahkan property IDs. Oke. Properties ID one to many inverse of the field that reference the salesperson in asset property. Oke, salesperson di asset property. Salesperson mana? Oh, kita pernah bikin ya. Salesperson itu berarti yang ini ya. Ini inverse-nya. Oke. Berarti kita bikin property IDs equals to fields dot one to many dari estate property. Di estate property dia punya sales person underscore ID. Ya. Add a domain to the field so it is only list the available properties. Oh, cuma mengambil field data yang dia available aja. Kalau available itu berarti apa ya? New ya, available properties. Available properties itu new sama offer. Sebentar, kita coba balik dulu. Balik dulu ke real estate. Available ini apa sih? New sama offer received ya. Oke. Berarti kita perlu tambahin domain nih. Domain itu buat kondisi ya. Jadi data ini hanya mengambil hanya mengambil data properti yang state-nya itu mempunyai kondisi. Saya akan buat ini seperti ini. Dia kondisinya adalah a new dan juga offer received. Ya, benar nggak sih? Offer received. Gini. Bener nggak ya kondisinya? Kita coba aja ya. Kita coba. Ini kebetulan 7 sama 6 sama-sama dari sales yang Rizky admin kan ya. Kalau 6 Rizky admin juga. Oke, berarti nanti ekspektasinya di bagian setting user selalu Rizky admin, nanti ada tab baru namanya properties, dan di dalamnya nanti ada si property 6 sama 7 ya. Ekspektasinya gitu. Oke. Kemudian apalagi? Di model udah. In the next section, let's add the field to view and check that everything is working well. Oke, cukup ya. Untuk di model inheritance, exercise-nya udah seperti ini aja. Kita belum bisa make sure ini benar atau enggak karena nanti akan berhubungan sama di bagian subtopik view inheritance. Oke, kita lanjut ke view inheritance. The documentation related to this topic can be found in inheritance, bagian ini. View records inheritance. Oke.
Oh, oke. Sebelumnya nih teman-teman perlu diperhatikan ya, saya ada kelewat tentang ini generic structure. Basic views generally share the common minimal structure defined below. Nah, ini tuh sebenarnya untuk membuat sebuah struktur record ya, itu cara penamaan ID-nya mungkin lebih direkomendasikan caranya seperti ini nih. Add-on itu berarti kalau di kita, mungkin saya bisa balik sedikit ya. Nih, kalau di bagian asset property misalkan. Terus di bagian record ID add-on model, lalu view type-nya. Nah, contohnya berarti kayak di sini nih, type ini. Berarti harusnya di depannya adalah nama add-onnya, yaitu estate. Mungkin gini ya. Sorry. Estate dot baru modelnya. Kita model adalah estate property ya. Kemudian view benar, kita sudah pakai view. Baru tabnya adalah tree. Nah gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang benar harus pakai nama add-onnya gitu ya di depannya, tapi nggak apa-apa. Nanti di kemudian hari mungkin kita bisa perbaiki ya kalau kita buat modul-modul yang lain. Dan teman-teman juga bisa merujuk nih pada apa? Pada repository dari Udo ya, dengan mempelajari perilaku bagaimana add-on yang lain itu diberikan ID ya. Nah, begitu juga dengan yang lain-lainnya kayak name sama model ini ya, perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut ke tadi mana? Inheritance ya. Nah, inheritance gini. Add-on, model, view, type. Nah, bedanya adalah dia ada field yang namanya inherit ID. Lalu ke view reference-nya. Gitu ya. Oke. Terus ini udah baru di bawah ini adalah itunya. Apa yang mau kita tambahin ya. Jadi kalau untuk yang inheritance dia menggunakan field name inherit ID lalu view reference-nya kemana dari si parent ya gitu ya. Nah contohnya kayak gini nih. Jadi nanti ada tambahan real estate properties, baru nanti ada daftar propertiesnya. Yang domainnya sudah kita datanya udah kita sortir. Untuk yang new sama over received aja yang akan ditampilkan di sini. At the end of this section, the list of available properties linked to a salesperson should be displayed in their user form view ya. Benar ya. Jadi nanti di salespersonnya tadi itu dia akan ditampilkan tuh tab baru namanya real estate properties. Instead of modifying existing view in place by overwriting them ya, daripada kita memodifikasi kalau nggak salah namanya apa ya, saya kok kurang hafal ya, account ya, coba ya, account baru models, benar ya, ini model res user nih, berarti di account, sorry ya, berarti di account. Nah ini dia, ini adalah model res user. Oh dia juga inherit sorry, dia juga inherit ternyata, sama seperti yang kita definisikan ya. Nih dia juga inherit users. Oke, ternyata dia juga inherit. Berarti kita harusnya bikin users aja kali ya, bukan res user ya. Tapi di sini dia res users. Oh ternyata nama kelas dan juga nama file itu nggak harus ini ya, nggak harus sama ya. Nggak seperti kalau di Ruby atau Ruby on Rails ya. Ternyata kalau di sini beda ya. Konvensinya nggak begitu ketat ya. Oke. Tadi saya mau lanjut ke mana tadi? Oh, view-nya. Oke, view-nya. Sorry, lupa sampai ke distract. View-nya untuk yang res user, kita coba lihat. Res user, oh nggak ada ya. Res user dia nggak ada. Res user apa account, bukan. Oke. Jadi daripada kita mengedit ya, daripada kita mengedit apa nih, langsung di modul yang sudah ada gitu kan. Ini kan modulnya juga dipakai sama modul-modul yang lain, dipakai sama digunakan sama modul yang lain gitu ya. Odoo provides view inheritance. Jadi Odoo juga menyediakan view inheritance di mana where children extension views are applied on top
of root views, di mana anak atau tampilan tambahannya itu di apply itu ditambahkan di atas dari root views-nya. This extension can both add and remove content from their parent view. An extension view references its parent using the inherit ID. Ya, yang tadi ya. Kemudian field tadi itu yang mana? Yang ini ya, inherit ID ya, fieldnya namanya. Instead of single view, its architecture field contains a number of XPath elements that select and alter the content of their parent view. Oke. XPath expression, XPath node attributes, position content. Oke. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya di sini untuk lebih detail. Kita akan skip dulu sampai sini. When matching a single element, the position attribute can be set directly on the element to be found. Both inheritance below have the same result. Expect yang seperti ini itu sama dengan field yang pendefinisiannya seperti ini. Expect expression field, name description, position after. Lalu dalamnya ada field name IDs itu sama dengan seperti ini ya. An example of a view inheritance extension can be found here. Kita lihat. Line 17. Line 17. Oh, ini ya. 3 sampai 17. Oke, ini dia ya. Ini berarti dia turunan dari account view move from ya. Oke, kita tadi ada di view account view move from, account move view kali ya. Coba kita lihat account move view. Account move view. Ini berarti nama ID-nya. Account view move from. Coba kita search. Ada di sini? Oh, nggak ada ya. Apa dia di sini? Ini model, sorry. Where is your view? Account XML, account type, account view. Mungkin di sini. Oh, bukan juga ya. Account text reconcile. Oke, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Kita lanjut dulu agar videonya nggak terlalu lama. Kita lanjut ke exercise. Add fields to the user view. Oke, add the property IDs field to the base view user form in a new notebook page. Oh, kita akan bikin template ini nih. An example inheritance of user view can be found here. Oke, ada lagi contohnya. Kita lihat dulu. Oh, oke, ini dia ya. Ini mana nih? Gamification views, REST user views. Oke, ini udah lebih mudah sih. Jadi kita tinggal bikin aja nih file REST user sama kayak model kita. Ya, kita akan bikin di dalam views. Namanya adalah REST users views.xml. Nah, jangan lupa karena ini dia merupakan data ya, views ini merupakan data. Kita perlu tambahkan dia di dalam manifest ya. Kita taruh di atas sini aja deh. Views underscore REST user views.xml. Oke. Sip. Kalau sudah ditambahkan, baru kita bisa buka filenya REST users views. Nah, ini nih sudah dikasih contoh nih. Kita copy aja lah ya. Kita copy. Tapi dia ada data kayak gini ya. Kayaknya sih nggak perlu deh pakai data ini. Kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu tanpa perlu pakai data. Kayak gini.
Nah, ini udah sama seperti view-view kita yang lain ya. Record ini adalah form inherit inherit. Jadi ini ada tampilan form ya. Kita kan punya tampilan tree, form. Oke, ini tampilan form yang inherit dari res user view form. Oke. Lalu res user view form inherit dari stat.property. Lalu modelnya adalah res users ya, ini res users ya. Kita udah punya model res users. Inherit dari base view users form. Oh, dia inheritnya dari base view users form. Kita coba ke situ ya. Jadi dia adanya di base. Ada nggak sih base? Base setup atau base apa ya? Cuma nggak ada nih base doang ya. Base fat, base setup. Res config. Iya ya. Saya nggak tahu deh nih model yang ini tuh di mana ya. Pokoknya dia turunan dari reference base view user form ya. Nah, kemudian kita disuruh bikin ini nih. Kalau dia bentukannya kayak sorry, setting users seperti ini. Nah, mau notebook baru berarti kan harus di dalam notebook ya. Ini kita nggak pakai nih. Berarti kita harus bikin notebook. Nah, kemudian position ya. Itu berarti inside. Kemudian nama tabnya adalah berarti patch ya. Patch string equals to, kalau di contoh ini dia namanya real estate properties. Oke. Real estate properties. Oke. Mau coba dulu? Oke, kita coba ya. Make add-on estate, restart servernya. Bakal ada error nggak ya? Kalau cuma pendefinisian kosong gitu. Oke, nggak ada error sepertinya. Kita coba refresh di sini. Kalau berhasil bakal muncul nih tabnya. Nah, real estate properties. Kalau kita klik masih kosong nih. Oke, sip. Tinggal kita isikan nih datanya. Jadi kita mau isi datanya adalah si property IDs ya. Berarti tinggal kita masukin aja tuh di dalam page, lalu field name-nya adalah yang kita definisikan di dalam model res user, yaitu property ID sini. Nah, oke. Sip. Coba kita restart. Oke, ada error ya. Property IDs does not exist model res.users. ID invisible. Oh iya, sorry. Kan property ID ini bukan dia turunan dari ini ya, model res user ya. Kita harus definisikan arsitekturnya dulu di dalam property ID sini gitu. Jadi kita nggak boleh nih pakai kayak gini. Nah, kita harus buat dia jadi field seperti ini, arsitektur sendiri, arsitektur view sendiri ya. Nah, baru kita baru kita bisa pecah tuh dalamnya. Pecah dalamnya maksudnya nih. Dia ada apa aja dalamnya. Misalkan title, field, name, kayak gini ya. Kemudian oke, coba dulu ya satu ya. Coba dulu satu.
Coba restart servernya. Oke, masih error juga. Property IDs does not exist in model res users. Res users. Model res user inherit base view inside pet string field name property IDs. Field name properties ID 3 record ID modelnya res user. Oke, ini kita belum masukin ke dalam ini ya. sorry. Berarti tadi bukan masalah ini ya. Ini nggak apa-apa. Gini, kita tetap bisa ya. Ini gara-gara property ID does not exist in model res user ya, karena model res usernya kita belum import ke dalam init sini ya. From dot import res users. Nah, kita coba restart. Jadi setiap kita bikin model baru jangan lupa diimport di dalam init.py yang di dalam model. Nah, setelah itu, nah kalau udah kayak gini kan nggak ada error ya. Nah, ini bisa nih langsung muncul. Listnya sama seperti yang ada di depan ya. Title, property type, postcode, expected price, selling price, status. Teks, dia ada teks juga ya. Postcode ada teks. Oke, nice ya. Kita juga bisa pilih mana aja yang mau ditampilin atau enggak. Living area, bedrooms, available form. Kita coba tambahin teks ya, karena di sampel ini ada teks nih. Berarti kalau kita mau tambahin teks itu turunan dari view-nya ini itu sesuai dengan dari estate property view yang ada di tree ya. Nah, ini dia. Setelah postcode ya. Ini berarti namanya apa? Property apa sih namanya? Kita coba lihat di model. Untuk tag itu tag IDs ya. Tag IDs. Nah, tag IDs tapi widgetnya apa sih? Widgetnya coba kita lihat di form ya. Di form itu widgetnya many to many text. Kalau cuma kayak gini doang, dia bakal tampil gimana? Kita kan pengen lihat. Di sini aja nggak apa-apa lah ya. Bakal error nggak? Kalau kita nggak pakai widget, dia di listnya tampilnya bakal jadi, let's go, count doang nggak sih? Satu recordnya dia kalau nggak pakai widget tampilannya seperti itu tuh. Dan kalau kita lihat di depan di real estate, nah tampilannya kayak gini doang nih. Jadi kita perlu gunakan widget equals to many text. Pakai color nggak ya? Pakai color lah ya. Mana ya? Widget. Nah, option. Pakai option. Optionnya kita gunakan, kita ambil aja, kita contek. Nah, option, color field, color. Sip, restart server. Tunggu dulu, ada error nggak? Oke, aman ya. Restart browser. Harusnya udah berubah jadi tag. Nah, nice ya. Nah, keren ya. Oke, sekarang kita coba lihat ke setting, user companies, users. Pergi ke Rizky admin, lalu tab real estate property. Nah, sekarang udah sesuai nih. Sip. Ini kita juga sebenarnya bisa kita buat dia jadi ini ya. Optional equals to hide atau show lah ya. Optional show, defaultnya dia show tapi dia bisa di uncheck gitu. Optional show.
Jadi saya tambahkan optional show agar dia ada di menu hide yang ada di sini ya. Ini kalau saya refresh, dia muncul, tapi dia bisa di hide. Nah, dia muncul tapi dia ada di sini. Nah, gitu ya. Sip, nice. Chapter 12 selesai. Inheritance is extensively used in Odoo due to its modular concept ya. Do not hesitate to read the corresponding documentation for more info. Oke. Selesai chapter 12. Jangan lupa untuk di commit dulu ya. Git saya commit aja semuanya. Git commit chapter 12. Sip. Git push origin main. Oke, selesai. Dengan demikian berakhir sudah chapter 12 untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah stay sampai di chapter 12. Sampai ketemu lagi di chapter 13 ya. Thank you.